Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Sahabat yang masih mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada satu hal yang ingin saya sampaikan kenapa saya sadar dan taubat dari Muhibin. Alhamdulillah. Awalnya, ya saya perlu bercerita, semoga ini jadi inspirasi bagi sahabat-sahabat yang lain. Kenapa mereka masih bela-belaan bahkan mati-matian membela Ba'alawi. Jadi para muhibin tidak sadar. Tidak sadarnya itu karena informasi yang mereka dapatkan adalah palsu. Tidak sesuai dengan data dan fakta. Seandainya para muhibin semuanya mau objektif, mau meneliti, mau tabayun. Kan dalam Al-Quran kan, in ja'u fasikun fatabayanu. Harus tabayun, harus cross check kebenarannya. Nah, satu hal mungkin para muhibin harus membuka diri. Coba cross check sejarah awal mula keberadaan habaib yang ada di Indonesia. Jadi Ketua Robitoh Alawiyah, Bapak Topik Assegaf itu bilang bahwa habaib datang ke Indonesia ini untuk mencetak ulama. Itu palsu, itu bohong. Karena sudah ratusan tahun jauh-jauh hari para wali songo sudah menyebarkan Islam. Bahkan Bapak Dr. Agus Sunyoto, itu pakar ahli sejarah di Indonesia, menyatakan itu abad ketiga, jauh-jauh hari sebelum Wali Songo sudah ada Islam. Ya, bahkan legenda yang terjadi di Garut, terlahirlah putra daerah yang bernama Raden Rakian Sancang. Itu terlahir sekitar 600 Masehi. Berarti kan satu zaman dengan Rasulullah, satu zaman dengan Sayyidina Ali. Makanya banyak artefak di sana di Gunung Nagara, perbatasan Kecamatan Cisompet dengan Pamengpek itu, ada yang bernama Gunung Nagara. Di sebelah jalan tuh. Ada artefak, dan artefak itu sangat tua. Ya. Boleh di cross check di sana mungkin para ahli arkeolog gitu untuk mengecek tahun berapa itu. Dan sampai sekarang turun temurun cerita di masyarakat. Jadi saya bukan mau bahas itu. Jadi sedikit mengkanter aja dari bahasan Taufik Assegaf itu bahwa habaib datang ke Indonesia untuk mencetak kiai dan ulama, itu palsu, bohong. Nah, ini salah satunya para muhibin, pengikut-pengikutnya habaib tidak mengcross check terlebih dahulu. Seandainya mengcross check apakah benar perkataan Taufik Assegaf tersebut, lanjutkan kalau benar sesuai data dan fakta. Tapi kalau misalkan ternyata tidak sesuai data dan fakta, ngapain dipertahankan yang selalu menyuguhkan berita dan informasi yang palsu? Gitu. Oke, yang selanjutnya. Atas datangnya habaib ke Indonesia, silakan cross check. Ya, berseliweran di media sosial, berseliweran di internet. Data-datanya sudah ada, sekarang bisa diakses. Belanda membawa imigran Yaman ke Indonesia. Akhir abad 18. Dan tujuannya sudah jelas. Bahwa Belanda sulit untuk menguasai teritorial di seluruh Nusantara karena ulama-ulamanya atau tokoh-tokoh pribuminya sulit untuk diajak kerjasama sama Belanda. Dan akhirnya Belanda membuat siasat membawa imigran Yaman yang kebetulan dikasih label sebagai durian Nabi. Itu. Jadi tidak semuanya Islam. Silahkan cross check fakta, data, sejarah bahwa imigran Yaman datang ke Indonesia tidak semuanya Islam. Ternyata ada yang ateis. Cuma memang tidak banyak. Makanya terbukti dengan berdirinya Partai Komunis Indonesia, yaitu PKI. Siapa itu dedengkotnya? Muso. Itu kan dari habaib, dari imigran Yaman. Barakbah itu di Kalimantan, itu kan dari imigran Yaman, habaib. DNID di Panusantara, itu kan dari Ba'alawi. Karena punya rekam jejak hitam dan berdarah di Indonesia, akhirnya Robitoh Alawiyah, Maktab Daimi mencoretnya, mengeluarkannya. Dan ini fakta sejarah. Jadi para muhibin silakan
kalian mencintai, tapi jangan cinta buta. Fatabayyanu, cross check, tabayun. Itu yang selanjutnya. Kenapa saya lebih cenderung sekarang ikut dalam barisan ulama-ulama pribumi? Karena melihat dari faktor data dan fakta yang nyata yang saya temukan. Yang selanjutnya, kenapa saya lebih baik bertobat aja daripada tetap jadi muhibin? Yang selanjutnya adalah lihat fakta kenyataan di lapangan. Para habaib mengklaim bahwa kemerdekaan Indonesia adalah berkat perjuangannya. Berkat perjuangannya bagaimana? Wong masih jadi anteknya Belanda. Dari habaib disebar oleh Belanda di seluruh kota, di seluruh Nusantara. Dijadikan sebagai kapiten-kapiten. Jadi mata-mata. Untuk memata-matai pribumi. Untuk memata-matai para ulama yang bergerak melawan. Dan ternyata informannya itu adalah kapiten-kapiten Belanda yang disebut salah satunya Londo Ireng. Itu daripada habaib. Ini bagaimana? Leluhur kita, ulama kita berjuang ingin merdeka, ternyata dipatahkan. Ternyata dihalang-halangi oleh para habaib itu yang jadi kapiten-kapiten Belanda. Kok sekarang kalian malah membela mati-matian? Ini kan gak masuk akal. Silahkan kalian bela mati-matian, tapi sesuai dengan ilmu. Gitu sahabat. Ya. Yang selanjutnya, kenapa saya bertaubat jadi muhibin? Tuh fotonya masih ada tuh. Apalagi di ruangan depan itu masih banyak sampai sekarang saya belum dicopot-copot. Untuk menunjukkan bahwa saya benar-benar muhibin. Tapi sekarang saya lebih memilih untuk berjuang bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia dan para ulama. Laskar Sabilillah dan Perjuangan Wali Songo Indonesia. Yang selanjutnya, bagaimana bendera merah putih mereka klaim. Bagaimana burung Garuda lambang negara Indonesia mereka klaim. Indonesia mereka klaim. Jawa mereka klaim. Pintunya Tarim. Milik walinya Tarim. Ini kan pembodohan umat. Yang disuguhkan kepada umat-umat pengikut-pengikutnya bukan ilmu. Tapi doktrin. Dan tidak sesuai dengan fakta dan data. Ayo. Yang selanjutnya, yang paling parah. Nahdlatul Ulama sejarahnya dipalsukan dan diklaim oleh mereka. Persis seperti Israel, Yahudi. Mengklaim Palestina itu miliknya dengan bermodalkan kurang lebih 300 sampai 350 kuburan palsu. Atas dasar 300 kuburan palsu tersebut, mereka mengklaim bahwa leluhurnya adalah dari Palestina. Nah, Indonesia pun mau sama seperti itu kan. Maka jangan kaget di seluruh pelosok negeri Indonesia banyak ditemukan kuburan-kuburan palsu. Salah satunya adalah strategi licik mereka untuk menjajah satu negara. Tidak perlu dengan biaya yang mahal. Invasi dengan senjata. Tak perlu, seru, dirubah saja sejarahnya. Makanya betul kata Soekarno. Martabat satu bangsa itu kalau menghargai jasa para pahlawannya. Untuk menghancurkan satu bangsa dan negara, rubah sejarahnya, lupakan terhadap leluhurnya. Ini kan sudah terbukti. Mereka membesar-besarkan leluhurnya yang ada di luar Indonesia, yang ada di Yaman, di Tarim. Sehingga pribumi lupa dan tidak sadar bahwa leluhurnya jauh lebih hebat. Bagaimana leluhur pribumi Indonesia bisa menciptakan Jongjapa yang besarnya saat itu, ya? Jongjapa itu bisa seukuran, contohnya segede lapang sepak bola. Negara dimanapun belum ada yang mampu. Mungkin hanya 1/3 saja mampunya.
Sehingga leluhur Nusantara bisa sampai keliling dunia, sampai ada di Madagaskar, sampai ada di Hawaii, sampai ada. Itu tidak mungkin bisa seperti itu leluhur Nusantara kalau tidak memiliki peradaban yang cukup luar biasa tinggi. Tapi toh pada kenyataannya, yang mereka agung-agungkan, yang mereka besar-besarkan, negara termiskin sekarang di dunia. Kalau benar bahwa Tarim itu atau Yaman itu negara yang benar-benar sesuai yang mereka bicarakan, kenapa mereka tidak pulang saja ke sana? Justru mereka justru lebih betah di Indonesia. Justru yang surga itu adalah Indonesia. Justru yang mencetak ribuan bahkan banyak wali itu adalah Indonesia. Begitu. Ayo sahabat memakai ini akal sehat. Ingat, guru saya mengajarkan, akal itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah ajijiyah. Akalnya anak kecil yang tidak aktif, yang tidak bisa membedakan mana baik, mana benar, mana positif, mana negatif. Itu ajijiyah. Dan pribumi diciptakan supaya tetap di posisi itu, supaya tidak aktif akalnya. Karena di saat pribumi cerdas, mereka tidak mungkin bisa menguasai Indonesia. Supaya bisa menguasai Indonesia, pribumi supaya tetap di posisi akal ajijiyah. Tidak boleh berpikir, tidak boleh cerdas. Makanya harus dijajah intelektualnya. Ini Muhyiddin harus sadar. Akal tingkatan yang kedua adalah hisabiyah. Nah ini, kalau memakai tingkatan akal yang kedua, para Muhyiddin saya yakin akan 50-50. Yang tadinya bela mati-matian, mulai akan ragu. Karena toh pada kenyataannya di lapangan, loh, iya kenapa kok menyuguhkan ilmu yang palsu, sejarah yang palsu, kok mengklaim ini, mengklaim ini, mengklaim ini, semuanya penuh dengan kedustaan. Ini akal hisabiyah, bisa menghisab, bisa menilai mana baik, mana buruk. Apalagi kalau sudah masuk ke tingkatan atoiyah, juhadiyah, dan akmaliyah, sir akan menilai. Nur dan ruh apa yang mereka bicarakan, nol besar, hitam. Jauh lebih bercahaya. Ulama-ulama pribumi nurnya, ruhnya, nur ilmunya. Begitu sahabat, ini curahan dari hati saya sendiri. Kenapa saya menemukan fakta di lapangan ternyata seperti itu. Jika dianggap bahwa video ini bermanfaat, sebarkan. Ya, sebarkan ke semua grup, sebarkan ke semua sahabat. Ya, semoga ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.